Prilly Latuconsina yang sudah lama berkecimpung di dunia entertainment tentu memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit. Bukan sosok yang senang menghamburkan uang, Prilly justru lebih dikenal sebagai sosok artis muda yang gemar berinvestasi. Lantas, apa tujuan sebenarnya dari investasi yang dilakukan oleh Prilly Latuconsina? 10 tahun lebih berkecimpung di dunia entertain, Prilly Latuconsina rupanya tidak pernah melupakan pendidikan. Baru saja menyelesaikan studi S1-nya dengan nilai terbaik berpredikat cum laude. Benarkah Prilly akan segera melanjutkan pendidikan S2-nya ke luar negeri? Membangun rumah impian dari hasil kerja kerasnya selama ini. Seperti apa bentuk rasa syukur Prilly atas segala pencapaiannya? Dan seperti apa kriteria laki-laki idaman seorang Prilly Latuconsina? Benarkah di usianya yang akan menginjak 25 tahun, Prilly sudah ditargetkan menikah oleh orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prilly Latuconsina merupakan artis dengan segudang prestasi. Di balik kegemarannya berakting, rupanya Prilly juga terkenal sebagai salah satu artis muda yang gemar berinvestasi. Tidak ingin menghabiskan uang yang selama ini ia usahakan dengan keringatnya, Prilly mencoba peruntungan di dunia bisnis sebagai bentuk investasinya. Sadar dunia keartisan tidak bertahan lama, Prilly pun mempersiapkan bisnis yang begitu beragam dari bisnis kuliner dan fashion hingga yang terbaru, bisnis perhiasan tengah ia tekuni. Lantas apa yang menjadi tujuan Prilly menghabiskan masa mudanya untuk berbisnis dan berinvestasi? Sebenarnya juga tujuannya bukan yang bisnis untuk profit doang, tapi juga untuk terapi. Karena bisnis kali ini itu aku bisnis batu kristal. Karena aku ngelakuin kristal healing kan untuk terapi aku. Jadinya aku ngebuat brand kristal healing supaya orang juga bisa coba manfaatnya dari kristal. Bersyukur karena aku masih punya tenaga untuk bisa ngelakuin apa yang aku suka. Karena berbisnis itu kan juga salah satu passion aku gitu. Selain di industri film, aku juga suka banget berbisnis gitu. Jadi ya senang banget sih bisa menjalankan semuanya dengan lancar. Karena ini sesuatu yang bukan bisnis biasa ya, bukannya bisnis makanan atau apa, ini kristal gitu kan. Orang juga kayaknya di Indonesia juga pengetahuan soal kristal masih rendah banget. Akhirnya kita bikin konsep photoshootnya yang benar-benar berhubungan sama kristalnya gitu. Totalitas dengan pekerjaannya, Prilly terjun langsung dalam setiap proses bisnis yang ia tekuni. Tidak tanggung-tanggung, Prilly pun ikut turun tangan menjadi model dari bisnis terbarunya. Pemotretan untuk bisnis kristal yang ditekuni oleh Prilly sebenarnya sudah tertunda karena kesibukan Prilly yang sebelumnya sedang mempersiapkan diri untuk sidang skripsi. Setelah menyelesaikan sidang skripsi, Prilly pun sudah kembali in charge untuk bisnis yang sedang ia rintis bersama dengan timnya. Dan seperti inilah potret totalitas Prilly dalam berbisnis. Seperti biasa. Habis nyemplung air aja hustle. Jadi hari ini aku lagi photoshoot untuk salah satu bisnis aku dan ini bisnisnya agak beda karena ini kristal. Jadi photoshootnya pun fashion banget, lihat rambut aku dibikin sepanjang ini. Jadi bakalan
terkonsep banget. Kita bakalan foto di kolam berenang, bakalan foto di gantung-gantung, bakalan foto di atas bunga-bunga. Makeupnya masih natural karena mau diceburin ke kolam berenang. Lagi kainnya lagi. Nah, miring-miring kepalanya. Ini angle-nya saya bagusin miring-miring. Nice. Matanya boleh di sini lebih miring. Udah selesai, emang cepet banget photoshootnya karena kita ngejar matahari. Terus ini berat banget rambutnya guys, aku udah gak sabar mau buka. Cuma hasil fotonya bagus-bagus banget. Kayak ini photoshoot brand terekstra sih ya. Jadi kayak photoshoot fashion majalah gitu. So sekarang kita mau ganti look, ini sekarang di studio dengan konsep yang juga nggak biasa. Nanti aku bakal dicat. Ada kesulitan nggak Kak? Nggak ada sih karena aku bisa berenang. Jadi kayak nggak ada masalah. Cuma mungkin kesulitannya mukanya nggak boleh tenggelam kan, karena kan mukanya di makeup. Jadi kayak cuma boleh tenggelam sininya aja, jadi ngapung-ngapung gitu. Tapi nggak ada kesulitan sih. Beda-beda sih Mas, kalau yang dari awal banget aku start bisnis tuh di 2017 aku udah nyoba-nyoba bisnis. Cuma kalau yang bisnis aku sekarang, ini aku baru tekuni belum lama, ada setahun lah. Dan ini juga bisnis yang benar-benar beda dari sebelumnya. Dan mungkin baru aku pertama kali public figure yang bisnis ini gitu. Pastinya capek, tapi tetap bersyukur karena aku masih punya tenaga untuk bisa ngelakuin apa yang aku suka. Walaupun terbilang masih muda, Prilly sudah memiliki kesuksesan baik di bidang karir maupun pendidikan. Di bidang karir, rumah super mewah menjadi bukti kerja keras Prilly Latukonsina. Sudah menyelesaikan pendidikan S1, lantas benarkah demi mengejar kesuksesan di bidang pendidikan, Prilly akan melanjutkan kuliah S2-nya di luar negeri? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Prilly Latukonsina baru saja menyelesaikan pendidikan S1-nya dan lulus dengan predikat cum laude. Mengingat kegiatan Prilly yang begitu padat, mulai dari syuting hingga mengurus bisnisnya. Lulus dalam waktu 3,5 tahun, tentu berbagai rintangan telah ia hadapi. Prilly pun mengaku sempat tidak tidur 2 hari karena harus syuting dan mengerjakan skripsi. Namun, semua itu dilakukan Prilly demi mengejar targetnya, yaitu lulus tepat waktu dan mendapatkan nilai yang baik. Setelah mencapai target dengan predikat cum laude, tentu target berikutnya adalah pendidikan S2. Lantas benarkah Prilly akan melanjutkan pendidikan S2-nya di luar negeri? Dan seperti apa komentar keluarga? Cita-cita untuk melanjutkan S2-nya ke luar negeri gitu. Ada sih, pengen banget, cuma itu kan tergantung kerjaan di sini bisa ditinggal atau enggak. Karena kan kerjaan aku bukan syuting doang, aku ada bisnis juga, ada beberapa bisnis yang belum bisa ditinggal dan memang ada beberapa bisnis yang baru mau akan launching gitu. Jadi aku lihat kerjaan di sini, kalau kerjaan di sini aman untuk ditinggal, mungkin aku akan ngambil studi di luar. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditinggal, ya aku ambil dari universitas luar tapi online. Banyak banget aku dari kemarin sebelum sidang pun udah ngecekin kampus yang memang jurusannya terus programnya itu sesuai dengan apa yang aku mau, karena aku juga nggak mau asal masuk kampus tapi ilmunya nggak relevan sama kerjaan aku kan. Jadi aku masih cari-cari juga kurikulum atau program yang sesuai sama kerjaan aku dan bisa mendukung kerjaan aku. Jenuh mah pasti Mas, nggak mungkin enggak gitu. Misalnya kayak ya ampun udah kerja capek banget, jenuh banget, terus belajar lagi. Sampai temen aku tuh bilang, coba dong Pril, gue pengen lihat lo sebulan aja nggak ngapa-ngapain, kayak nggak usah kerja, nggak usah belajar gitu. Sampai teman-teman aku semuanya udah ngomong kayak gitu, bahkan papa aku sendiri
melarang aku untuk langsung S2. Dia bilang please have fun dulu, nikmati hidup kamu dulu sebagai anak muda gitu kan, jangan belajar mulu gitu. Jadi ya jenuh mah pasti, cuma balik lagi emang dasarnya aku suka kerja dan suka belajar. Jadi di saat aku jenuh, paling jenuh itu cuma bertahan 3 hari, habis itu bisa langsung start lagi, bisa langsung on fire lagi gitu. Jadi kayaknya aku mau istirahat dulu mungkin setahun atau 6 bulan baru memutuskan untuk mau lanjut atau enggak. Cuma yang pastinya sih aku nggak akan berhenti belajar sih. Either aku ambil S2 atau program-program. Di usianya yang masih muda, Prilly sudah mendapatkan begitu banyak kesuksesan. Lihat saja berapa banyak penghargaan yang ia terima dari kerja kerasnya di dunia akting selama ini. Bukti kerja kerasnya tidak hanya dilihat dari berapa banyak penghargaan yang telah ia raih, tapi juga dari rumah impiannya yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Berjuang dari usia muda, rumah super megah pun berhasil ia bangun. Rumah megah ini pun memiliki beberapa ruangan yang luar biasa, seperti adanya home theater dan juga walk-in closet. Kepuasan tersendiri pun dirasakan oleh Prilly karena mampu membangun rumah impiannya sendiri. Lantas, seperti apa kepuasan Prilly atas segala pencapaiannya selama ini? Suka dukanya adalah aku nggak, pada saat menabung rumah ini aku benar-benar harus hold my desire, kayak tahan diri, tahan keinginan aku untuk liburan, belanja, jalan-jalan sama teman-teman itu udah pupus semua. Jadi pas lagi nabung rumah ini aku harus konsisten, benar-benar kayak gue harus nabung duit ini buat rumah, duit ini buat rumah. Jadi di saat aku punya waktu untuk liburan, aku nggak liburan, aku tetap kerja. Sekitar 4-5 tahun lalu ya. Iya, umur 20 tahun tuh aku udah kayak gue harus punya rumah gitu. Karena aku nggak mau menggantungkan hidup aku sama suami aku nanti. Jadi kalau aku nikah, aku udah harus settle, aku udah harus punya rumah, udah harus punya karir, udah harus bisa bahagiain orang tua, baru aku nikah ngabdi gitu sama suami. Ya kasihan sih, pertama capek. Terus tapi kalau diingetin juga anaknya susah sih karena emang udah passionnya kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, diingetin, istirahat, jangan lupa segala macam. Cuman dia bilang ya nggak capek kok, gue udah passion di sini. Ya udah jadi kita ikutin aja. Saya bangga sih, jadi dia pencapaian dia udah tercapai ya, yang diinginkan udah tercapai, seneng, bangga ya. Cuman memang semua kan kita atur juga gitu ya, supaya dia kerja nggak sia-sia gitu kan. Jadi kerja dia ada hasilnya gitu sih. Jadi ya peran orang tua juga sih yang memanage ini dia sih supaya jadi semuanya. Sukses di karir dan di pendidikan, saatnya bagi Prilly juga memikirkan pasangan hidup. Lantas seperti apa kriteria laki-laki idaman bagi Prilly? Benarkah Irzan Faik menjadi sosok kriteria idaman Prilly? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dalam beberapa bulan lagi, Prilly genap berusia 25 tahun. Rasa-rasanya memang semua telah ia miliki. Dari karir yang cemerlang, bisnis yang sukses, hingga pendidikan dengan predikat cum laude telah ia selesaikan dengan sempurna. Kini yang sedang ditunggu adalah momen dalam menemukan jodoh. Namun, atas segala pencapaiannya itu, Prilly mengaku malah banyak lelaki yang minder untuk mendekatinya. Lantas, seperti apa laki-laki idaman yang dicari Prilly? Dan seperti apa pula keinginan orang tua untuk target Prilly menikah? Umur aku memang sudah 25 tahun ya dalam beberapa bulan ke depan gitu.
Cuma balik lagi, aku tuh masih ngerasa aku kayak masih anak remaja aja gitu, nggak tahu kenapa, dan masih belum siap untuk nikah atau ke jenjang yang jauh lebih serius gitu. Teman-teman aku sih semua udah pada nikah ya, maksudnya udah pada ada yang udah punya anak, kalau reunian SMA ya udah nikah gitu. Cuma akunya belum siap sih Mas, kayak nikah tuh nggak bisa dipaksa. Karena bayangin yang tadinya bangun tidur sendiri, tiba-tiba bangun tidur ada orang, kan aneh, kayak nggak bisa dipaksa gitu. Jadi ya belum ada kepikiran ke situ, cuma ya doain aja ya kan, nggak ada yang tahu. Maunya, tapi kan namanya jodoh Allah yang ngatur ya. Mana tahu dia umur 27 ada yang lamar, umur 26 ada yang lamar, kita kan nggak tahu. Saya sudah bilang, Pril 25 nikah ya, ih mama orang belum ada jodohnya. Oh gitu, makanya kita berdoa aja. Semoga yang diturunin sama Allah nih, jodohnya yang baik, yang seiman. Poin plusnya yang pasti baik, terus keluarganya baik, pergaulannya juga baik-baik, terus pendidikannya bagus. Udah sih kayak gitu, pertimbangan aku nggak yang gimana-gimana kok, yang penting baik, terus dia peduli akan pendidikan, terus dia tahu mau kemana, ntar ke depannya mau gimana, visinya apa sebagai laki-laki, udah gitu aja sebenarnya, simple. Aku bisa dikondisikan, kalau pasangan aku suka aku bucin ya aku bucin, kalau dia sukanya aku mandiri ya aku mandiri. Bisa dua-duanya, tergantung momen dan tergantung gimana pasangan kita aja. Beberapa waktu ini, ada lelaki yang sedang menjadi sorotan netizen karena dirasa memiliki kedekatan lebih dengan Prilly. Ya, Irzan Faik terlihat beberapa kali mengunggah kebersamaannya dengan Prilly di sosial medianya, terlebih saat momen perayaan kelulusan Prilly. Kedekatan keduanya pun mendapatkan respon positif dari netizen. Bahkan, netizen sangat mendoakan keduanya agar berjodoh. Sampai saat ini pun, baik Prilly maupun Irzan Faik sama-sama belum buka-bukaan soal hubungannya. Lantas, benarkah Prilly sudah menentukan pilihannya pada sosok Irzan Faik? Dan seperti apa tanggapan keluarga terhadap sosok calon pendamping Prilly? Aku belum berpikiran nikah, kan belum tentu nggak ada juga. Ada lah, kalau kayak gitu mah ada. Oh iya ada, tapi ya udah. Mama tuh santai banget. Maksudnya aku punya pacar boleh, enggak juga nggak apa-apa, nggak yang dipaksa-paksa atau gimana. Selagi akunya happy dan selagi nggak dibikin pusing, ya pasti disupport. Yang penting kan ngeliat anaknya nggak pusing aja, ngeliat anaknya tetap happy gitu. Aku anak rumahan, sih orang tua kenal. Yang pasti serius, tapi kan kita nggak tahu jodoh ya. Jadi ya jalanin aja keseriusan itu, nanti kita lihat jalan Tuhan gitu, jodoh apa enggak. Aku tuh kalau punya hubungan nggak pernah nggak serius Mas. Tapi kalau emang tidak berjalan dengan lancar atau tiba-tiba tidak jodoh ya berarti karena nggak cocok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.